Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa kembali di channel saya, Mas Rohmat Dasmal. Untuk kali ini saya tidak akan menggiling, tetapi akan saya kasih tahu tata cara mengganti mata parut dari parut kelapa ini. Untuk itu seperti biasa jangan lupa subscribe, share, and comment Mas Rohmat Dasmal. Oke, langsung saja kita persiapkan apa-apa yang perlu kita persiapkan. Yang jelas kalau namanya mengganti mata parut, yang pertama adalah mata parutnya. Nah, ini sudah kita siapkan mata parutnya, itu yang paling halus. Nah, matanya ini ya masih tajam-tajam semua dan halus-halus. Dan mata inilah mata yang berukuran kurang lebih 20. Nah, perlu saya kasih tahu, ini ada yang ukuran 20 dan juga ada yang ukuran 14. Nah, untuk 20 yaitu perhitungannya panjangnya nih, dari sini sampai sini adalah 20 cm. Nah, biasa kalau kita beli mata parut yang 20 ataupun yang mata parut yang 14, nah inilah ukurannya 20 cm. Kemudian perlengkapan berikutnya adalah seperti biasa, ada kunci-kunci yang kita persiapkan, peralatan dan gerinda-gerindanya. Alat-alat ini perlu kita lengkapi karena namanya emergency. Seperti saat ini adalah emergency, karena mau nggak mau kita harus lembur menyelesaikan, karena besok akan digunakan untuk memarut kelapa yang agak banyak. Ada pesanan untuk itu. Malam ini juga akan saya lembur dan akan saya kasih tahu bagian-bagian dari parut kelapa bagi pemula yang belum tahu, dan juga fungsi-fungsinya, serta seperti biasa gangguan-gangguan dan kegunaannya. Nah, untuk itu yang pertama adalah mata parutnya, jenis-jenis mata parut. Kalau mata parut ini adalah mata parut yang agak kasar. Nah, ini agak kasar dan sudah mulai tumpul. Kalau yang kasar ini tumpulnya bukan karena tumpul habis, tapi tumpul terbalik. Seharusnya tajamnya tuh ke bawah, nah sekarang tajamnya ke atas karena terlalu sering digunakan dan biasanya mengenai terutama tempurung kelapa itu. Kalau udah mana tempurung kelapa itu agak keras. Nah, kalau sudah mana tempurung kelapa, kalau yang parut model besar kayak gini, yang mata besar-besar ini, dia tidak kalah, cuman kebalik saja. Seharusnya tajamnya ke bawah karena kedorong tempurung itu tadi, jadi tajamnya sekarang mengarah ke atas. Jadi kalau kita gunakan itu tumpulnya yang mengenai bagian kelapa, jadi sudah kayak nggak fungsi lagi, nggak tajam. Dorong pun kadang nggak mau narik, padahal seharusnya kalau yang tipe-tipe model ini kan ini ada pendorong. Nah, ini pendorong itu seharusnya narik. Jadi kalau bagi pemula itu harus berhati-hati kalau yang menggunakan model-model yang masih asli dari pabrik seperti ini pembuatannya, karena dia ada pendorongnya. Nah, ini dia pendorongnya. Nah, ini dia pendorongnya. Ini seperti menarik, jadi kelapa itu kayak ditarik. Jadi bagi yang pemula saya harap berhati-hati, karena kalau sampai ketarik terus dia kaget, tangan kita ketarik, waduh ya jelas kuku ini nanti bisa habis kena mata parut, apalagi kalau mata parutnya masih baru tajam-tajam. Untuk itu seperti biasa perlengkapan dan kehati-hatian kita tetap harus kita perhatikan, karena kita bekerja kadang pelanggan tuh banyak yang minta buru-buru, ayo mas cepet mas, buruan mau dipakai ini untuk nyayur atau bikin kue. Nah, kita kan harus tetap konsentrasi ya, karena kalau nggak konsentrasi ini tuh sangat berbahaya. Kalau yang sudah modifikasi seperti punya saya yang satunya itu nggak seberapa karena pendorongnya sudah saya lepas. Tapi kalau untuk bekerja cepat dan engine besar, kayaknya kalau yang biasa itu masih kurang. Lebih cepatan yang masih seperti ini, ada pendorongnya, engine-nya kuat, motornya kenceng. Kalau letakkan saya di sini kelapa, langsung tarik sut itu lebih cepat sekali. Nah, untuk itu kita harus
tetap berhati-hati. Dan kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang bagian-bagiannya. Nah, ini bagian belakang ini adalah penutupnya, nutupnya biar lebih kencang. Dan yang ini, nah ini ada baut. Kalau bagian belakang itu biasanya ada baut yang double sini. Ini fungsi dari baut ini adalah sebagai setelan. Nah, setelan kerenggangan antara mata parut dan pendorong. Nah jadi setelan ini. Jadi ini kan gananya yang di bawah pendorong ini. Jadi kalau itu tadi didorong ke depan itu agak mepet. Kalau agak mepet biasanya kalau mengenai mata parut itu cepat tumpul. Untuk itu ketepatan dalam kita mensiasati pendorong ini ataupun penyetel ukurannya itu sangat kita perlukan, dan kita harus hati-hati. Karena kalau pendorong ini, setelan ini terlalu renggang, nanti kelapa itu bagian bawahnya itu akan berbentuk serpihan-serpihan ataupun sisa. Jadi kelapa itu ada sisanya. Nah, saat diparut itu masih ada lembaran-lembaran tipis-tipis, itu kan sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman kurang enak aja dipandang. Nah seperti ini juga, ini ada dua di kiri dan di kanan. Dan ini ada per pengait. Kalau lebih jelas ini adalah per pengait. Jadi kalau kita kencangin per ini yang menarik, tadi lebih kencang, jadi nggak goyang sama sekali. Kalau goyang itu kalau ngenain mata parut bagian dalam ini, nah karena ini di bawah pendorong ini, itu kalau mengenai mata parut ya cepat habis. Lagi, nah ini adalah karet pendorongnya, ini pulinya, dan ini adalah dudukan klaher. Nah, dudukan klaher, dan ini adalah lubang oli, dan ini adalah tutup atas. Berikutnya ada yang ini adalah tutup depan. Nah, ini tutup depan. Kemudian yang kiri lagi ada dudukan klaher. Dan ini ada ya satu lagi yang nggak seberapa terlihat. Nah ini. Nah ini dia penguat. Nah ini dia, ini adalah pengait atau penguat antara dudukan klaher dengan as dari mata parut ini, supaya tidak goyang keluar masuk. Biasanya kalau ini tidak ada itu gampang goyang. Jadi ini kadang bergeser ke dalam, kadang juga bisa keluar. Nah kalau bergeser-geser seperti itu biasanya panbelnya mudah lepas. Karena saya sering mengalami seperti ini, panbelnya lepas. Jadi kalau kita ya pekerjanya sudah terbiasa, cuman kadang kalau orang lihat ada pelanggan kita agak takut ya, ngeri amat panbelnya lepas. Nah untuk itu, nah ini namanya baut pengait as, ini harus kita kencangkan. Kalau ini nggak kencang kadang bisa bergeser kiri kanan. Nah, dan ini adalah tempat oli untuk pelumas bagian dalam klaher. Untuk itu nggak banyak ngecepoh lagi, mari kita eksekusi, kita bongkar semuanya satu persatu, kita bersihkan sekalian supaya bisa bekerja secara maksimal untuk kegiatan besok pagi. Oke, langsung saja kita eksekusi. Let's go check it out. Nah, akhirnya kita bisa lepas sebagian atau samping kanan dari parut ini, karena tidak perlu kita membongkar yang kiri juga. Nah, karena cukup melepas kayak ini, kemudian kita pukul dan kemudian parut akan lepas dengan sendirinya. Ini cukup samping yang kanan saja yang kita lepas, karena samping kanannya akan ada pulinya. Jadi puli ini kita lepas dulu, kita bersihkan nanti dan kita pasang lagi. Nah ini adalah parutnya. Nah dan ini tadi yang saya katakan, ini besi pendorong tadi, dan juga ada ini bagian apa ya, bukan pendorong, kalau pendorongnya itu tadi. Terus ini bagian tadi yang ada setelahnya nih, belakang ini ke depannya,
Jadi fungsi setelan tadi untuk sebagai renggang atau tipisnya. Kalau terlalu tipis nanti ya cepat habis, ini terlalu renggang hasilnya nanti ada terbaru lembaran-lembarannya. Nah untuk itu ini sangat penting sekali kegunaannya, tapi semua tetap penting. Tapi kalau ini sampai bergeser bisa habis mata parutnya ya. Oke, untuk itu langsung saja kita lanjutkan pekerjaan kita. Kalau lama-lama ngecebol nanti nggak selesai karena besok akan kita gunakan. Oke, kita lanjutkan, let's go check it out. Nah akhirnya kelar juga pemasangan mata parut kali ini, dan seperti biasa kita harus cek dulu kebalik atau enggak. Sepertinya ini tidak ada tempat lah. Untuk itu kalau sampai kebalik nanti ya repot, enggak tajam karena punggungnya mata parut ya. Langsung saja kita pasang bagian penutup sampingnya dan kita paskan dengan pendorongnya. Pelan-pelan, perlahan-lahan, dan pendorongnya sampai lupa. Kalau pendorongnya lupa nanti ya ketinggalan pendorongnya. Kalau ketinggalan ya nanti nggak ada pendorongnya, kelamaan. Pelan-pelan saja, yang penting selesai. Kalau kata peribahasa, awan-awan sing penting kelakon. Oke, sepertinya sudah siap untuk kita baut. Perlengkapannya kayak sepertinya sudah terpasang semua. Jika tadi sudah kita cek semuanya, kiri kanan, yang dari atas juga bawah, sepertinya masih normal dan tidak ada kerusakan yang sangat berarti. Mungkin yang namanya cuma mata parut hal yang lumrah atau biasa. Nah, dan juga ada sedikit masalah. Nah ini adalah karet, bantalan karet pendorong. Nah ini dia agak sobek, tapi nggak apa-apa lah, walaupun sobek sedikit yang penting masih bisa berfungsi dengan baik. Dan kita coba bersihkan dan kita pasang kembali karet bantalan pendorong ini supaya bisa berfungsi secara maksimal. Oke, langsung saja kita baut, kita siapkan untuk besok. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, tinggal kita memasang poli dan mengencangkannya. Nah ini polinya kan kita pasang di sini dan kita kencangkan supaya pas, kencang. Nanti akan kita kencangkan supaya bisa berfungsi dengan baik. Untuk itu saya ingatkan lagi, tetap berhati-hati dalam melakukan perbaikan dan teliti, karena parut ini memerlukan RPM yang cukup tinggi. Kalau nanti ada baut-baut yang lepas itu sangat berbahaya, apalagi kalau sampai baut-baut as itu yang lepas, bisa habis gigi-giginya, gigi parutnya maksudnya bisa habis nanti. Untuk itu seperti biasa, kalau setelah selesai kita cek kembali, cek apa yang kurang-kurang dan apa yang masih tersisa yang belum terpasang. Kalau masih ada kita harus cek lagi, kita perbaiki lagi, jangan sampai ada yang tersisa, karena kalau masih terjajar nanti takutnya ada yang selip dan lepas, dan itu sangat berbahaya. Dan jangan lupa dikencangkan semua baut-bautnya. Nah ini kita tinggal mengencangkan baut di poli. Itu seperti biasa, jangan lupa
subscribe, share, and comment. Mas Rahmat Desmel. Sekian edisi perbaikan atau penggantian mata parut. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan sebagai referensi usaha Anda. Sekian saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!